Beberapa hari yang lalu bahkan itu ya, relawan Jokowi itu menyatakan bahwa Pak Jokowi tetap menginginkan agar Gibran itu berpasangan lagi dengan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden pada tahun 2029. Jadi saya kira memang opsinya buat Gibran untuk presiden itu semakin menjauh, karena kalau dia ingin menjadi presiden, ya tentu PSI-nya harus kuat partainya. Dia harus masuk ke parlemen dan bukan hanya partai kecil, tapi menjadi setidaknya partai menengah, dan peluang itu berat untuk Gibran Rakabuming Raka. Sementara kalau dia tetap berharap untuk menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto, saya kira ini juga peluangnya sangat berat. Kalau pada Pilpres lalu tentu saja orang seperti Pak Prabowo kalkulasinya melihat ya kalau berpasangan dengan Gibran Rakabuming itu sangat menguntungkan karena Jokowi masih menjadi presiden. Tapi kalau sekarang nggak ada sama sekali posisi tawar atau daya ungkit secara elektabilitas dari Gibran, karena Gibran ini kan dia sebenarnya dia bukan siapa-siapa, dia bisa menjadi wakil presiden ya karena faktor Joko Widodo. Jadi kalau kemudian sekarang dia disodorkan lagi menjadi wakil presiden Prabowo Subianto, kita ngomong misalnya dari kalangan internal Gerindra sendiri pasti banyak yang tidak setuju soal ini ya. Itu yang menjelaskan kenapa dalam Kongres luar biasa Partai Gerindra waktu itu hanya menyebut mereka akan mencalonkan kembali Prabowo Subianto untuk periode kedua tahun 2029. Nggak ada pernyataan sama sekali dari kader Gerindra atau petinggi Gerindra yang menyatakan akan berpasangan kembali dengan Gibran Rakabuming Raka. Banyak sekali saya bicara dengan kader dan petinggi dari Gerindra yang anggap bahwa Gibran ini sekarang menjadi beban dari Pak Prabowo. Itu dari sisi internal Gerindra. Kemudian dari partai, kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke Mas. Oke, terima kasih Pak. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke Mas. Oke, terima kasih Pak. Buka telan. Makasih Pak. Jokowi 2029, Gibran Jokowi. Mas Gibran jadi presiden, calon presiden, mohon maaf. Pak Jokowi jadi calon wakil presiden, singkat saja. Ya, saya pikir opini yang dilempar oleh Bung Rocky ini sesuatu yang bagi saya itu jauh dari apa yang namanya Karena etik politik. etik politik. Secara konstitusi, secara undang-undang nggak melarang itu. Bapak anak menjadi pasangan itu monggo-monggo saja. Tetapi ini sebenarnya saya tahu maksud di mindset Bung Rocky ini. Jadi ada yang ingin dibangun adalah Jokowi phobia ya. Ketakutan terhadap langkah-langkah Jokowi, skenario Jokowi ini semua. Begitu Jokowi mengatakan dukung Prabowo dua periode, Prabowo Gibran 2 periode, ini kan langsung ditanggapi secara negatif oleh banyak kalangan. Jokowi terbuka mau Gibran presiden, dibantah ditolak keras. Ahok, Dedi, Puan, AHY, Anies siap lawan. Prabowo akhirnya mengerti segala kelicikan dan kejahatan Jokowi yang sesungguhnya. Pembukaan Solo bergemuruh. Jokowi umumkan rencana besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengar seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Kita kembali menyajikan laporan paling lengkap, paling mendalam, dan paling panas mengenai situasi politik tanah air yang sedang bergejolak hebat. Hari ini kita akan membongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Apa yang sebenarnya dirancanakan oleh mantan Presiden Joko Widodo? Siapa saja yang berani menolak dan melawan? Dan yang paling mengejutkan, bagaimana Presiden Prabowo Subianto akhirnya sadar sepenuhnya bahwa selama ini dia dibohongi, dipermainkan, dan dijadikan alat demi ambisi kekuasaan satu keluarga saja. Semua bermula beberapa hari yang lalu di kediaman pribadi Bapak Joko Widodo di kota Solo. Acara itu dihadiri ratusan relawan lama, para pemimpin partai pendukung, mantan pejabat, dan para pendukung setia yang dulu berjasa mengantarkan beliau ke istana. Suasana awalnya sangat akrab, hangat, dan penuh semangat. Semua mengira hanya pertemuan silaturahmi biasa. Namun di tengah acara, Jokowi berdiri tegak, mengambil mikrofon, senyum lebar, ada suara yang sangat percaya diri, seolah keputusan itu sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Beliau berbicara lantang, terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Saudara-saudara,
relawan dan kawan-kawan perubahan. Hari ini saya kepada kalian semua sebuah tekad bulat, rencana besar demi masa depan Indonesia yang saya bangun 10 tahun ini. Kita berhenti di tengah jalan. Cita-cita besar kita harus diteruskan oleh orang yang paham benar, orang yang sudah saya didik, orang yang sudah saya bentuk mental dan pemikirannya, dan orang yang saya percaya sepenuhnya untuk menjaga warisan perjuangan kita. Jokowi berhenti sejenak, menatap hadirin satu persatu, lalu melanjutkan dengan suara keras. Oleh karena itu, saya nyatakan di sini secara terbuka dan di depan kalian, untuk Presiden tahun 2029, nanti saya akan mencalonkan anak saya sendiri, Bapak Gibran Rakabuming Raka, menjadi Presiden Republik Indonesia yang berikutnya. Ruangan itu langsung riuh. Para pendukung setianya bertepuk tangan, bersorak-sorai, berteriak nama Gibran. Namun Jokowi belum selesai. Beliau kembali bicara. Kali ini nada bicaranya seolah mengatur siapa yang harus berbuat apa. Tugas Bapak Prabowo Subianto sekarang adalah menjaga stabilitas negara selama 2 periode ke depan. Beliau menjembatani saja, menjaga amanah sampai saatnya nanti tiba. Saat Bapak Prabowo selesai nanti, Gibran sudah siap, sudah matang, dan langsung mengambil alih kepemimpinan ini secara utuh. Kalian semua harus bersatu, kalian semua harus dukung, dan jangan ada yang memecah belah. Ini jalan yang sudah saya persiapkan matang-matang untuk Indonesia. Kalimat terakhir itu yang menjadi masalah besar. Kalimat mengambil alih. Seolah-olah jabatan presiden itu adalah milik pribadi, milik keluarga, sebuah aset yang bisa diwariskan begitu saja dari ayah ke anak tanpa bertanya pada rakyat, tanpa mempedulikan demokrasi. Berita ini melesat cepat ke seluruh Indonesia. Awalnya banyak yang kaget, banyak yang diam, tapi tidak lama reaksi keras datang dari segala penjuru. Bukan sekedar menolak, tapi membantah habis-habisan. Dan yang lebih dahsyat, satu persatu tokoh besar angkat tangan dan menyatakan, kami juga akan maju, kami juga calon presiden 2029. Dan di balik semua itu, Prabowo Subianto diam-diam mulai menyadari satu hal menyakitkan. Ternyata saya cuma dipakai. Ternyata semua ini rencana jahat dari awal. Mari kita bahas semuanya sangat rinci, panjang lebar, selama 18 menit penuh ini. Jam 3:50 menit, jam 7:40 menit, bagian 1, bantahan keras. Negara bukan warisan keluarga. Begitu berita ucapan Jokowi menyebar, gelombang penolakan langsung bermunculan tak terbendung. Tokoh-tokoh bangsa, ahli hukum, akademisi, tokoh agama, sampai masyarakat umum bersatu suara. Jangan anggap Indonesia milik keluarga Jokowi. Yang pertama kali angkat suara dengan sangat lantang dan tegas adalah Bapak Ruhut Sitompul. Tokoh yang kita kenal selalu berani bicara apa adanya dan sangat paham seluk-beluk politik Jokowi. Beliau memberikan pernyataan keras yang disiarkan langsung ke seluruh negeri. Pak Jokowi, saya hormati Bapak sebagai mantan presiden, tapi batas itu ada Pak. Bapak sudah memimpin 2 periode, itu kepercayaan besar yang diberikan rakyat. Tapi sekarang Bapak bicara seolah negara ini perusahaan Bapak sendiri. Bapak mau wariskan ke anak, ini namanya dinasti politik, ini namanya monarki, bukan demokrasi. Bapak bilang Gibran akan mengambil alih apa? Jabatan presiden itu milik rakyat, bukan milik Bapak. Tidak ada hak bagi Bapak untuk mencalonkan siapa-siapa, apalagi mengatur masa depan negara sepihak saja. Saya tegaskan di sini, rencana ini gagal, kami tolak keras. Gibran boleh saja mau maju, silakan, tapi jangan diatur bapaknya. Jangan pakai kekuasaan Bapak dan jangan harap semua orang akan diam saja melihat permainan kotor ini. Tidak hanya Ruhut, bantahan keras juga datang dari mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, sosok yang sangat dihormati dan paham betul aturan negara. Beliau menjelaskan dengan bahasa yang sangat tajam dan menyakitkan bagi Jokowi. Secara hukum memang tidak ada larangan anak maju, tapi secara etika, moral, dan rasa keadilan rakyat, itu sangat salah besar. Pak Jokowi bicara seolah-olah dia pemilik sah kekuasaan, padahal kekuasaan itu titipan. Bapak sudah pegang 10 tahun, itu lebih dari cukup. Mau diteruskan ke anak? Rakyat Indonesia sudah makin cerdas Pak. Kami tidak mau negara ini berubah jadi kerajaan kecil. Kami pilih presiden, bukan pangeran. Bapak tidak berhak mengatur siapa penerusnya, itu hak rakyat sepenuhnya. Reaksi juga datang dari kalangan organisasi kemasyarakatan dan para aktivis demokrasi. Mereka langsung turun ke jalan,
membentangkan spanduk raksasa bertuliskan Jokowi berhenti atur negara, Gibran bukan warisan. Suara rakyat makin keras. Dulu kami percaya janji kerja. Ternyata tujuannya cuma satu, kekuasaan untuk keluarga. Kami kecewa berat, kami merasa ditipu habis-habisan. Namun ini baru permulaan. Yang membuat situasi makin gawat bagi rencana Jokowi adalah munculnya satu demi satu nama besar tokoh bangsa yang secara resmi dan terbuka menyatakan, saya siap, saya juga akan menjadi calon presiden tahun 2029. Lawan Gibran bukan cuma 1-2 orang, tapi 5 kekuatan raksasa yang siap menghadang habis-habisan. Jam 7:40, jam 12:20, bagian 2. 5 tokoh besar nyatakan siap maju lawan Gibran. Kabar ini yang paling mengejutkan Jokowi. Di luar dugaan beliau, tokoh-tokoh besar yang punya massa, punya kekuatan, dan punya rekam jejak bagus, semuanya angkat tangan. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mengikuti perintah Solo. Mari kita simak pernyataan lengkap mereka satu persatu. Pertama, Ahok Basuki Tejahjapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta, sosok yang sangat dicintai rakyat karena kerja nyata, bicara tegas dari kediamannya. Saya mendengar ada yang mau mengatur segalanya, mau wariskan jabatan ke anak. Saya bilang begini, Indonesia terlalu besar untuk dipimpin ombak kekuasaan keluarga. Saya Ahok yang sudah membuktikan kerja keras dari bawah, tidak punya dukungan orang besar, tidak punya orang tua pejabat. Kalau ada yang mengira cuma anak mantan presiden yang boleh maju, saya buktikan saya jauh lebih layak. Saya nyatakan siap maju calon presiden 2029. Saya akan berjuang untuk rakyat kecil, untuk keadilan, dan untuk Indonesia yang tidak diperbudak ambisi pribadi. Kedua, Deddy Mulyadi, mantan Gubernur Jawa Barat, sosok yang sangat dekat dengan rakyat pedesaan, petani, dan nelayan. Bicara penuh semangat dan emosi. Saya mendengar Pak Jokowi bilang Gibran penerus. Pak, dengar saya baik-baik. Rakyat yang menentukan, bukan Bapak. Bapak sudah selesai masa tugasnya. Sekarang saatnya kami yang bekerja. Saya Deddy Mulyadi, yang paham betul penderitaan rakyat, yang tahu rasanya susah, yang dekat dengan jajahan dan desa. Saya nyatakan secara terbuka, saya siap berkontes menjadi presiden 2029. Silakan saja siapapun yang didorong, siapapun. Kalau bertarung kemampuan dan hati rakyat, saya tantang terbuka. Saya tidak akan kalah. Saya buktikan pemimpin harus dari rakyat, bukan warisan Bapak. Ketiga, Puan Maharani, Ketua DPR RI, Ketua PDIP, partai yang dulu mengusung Jokowi, kini bicara sangat tajam dan menusuk. Pak Jokowi, kami PDIP dulu yang mengangkat Bapak. Kami yang berikan kekuasaan. Tapi ingat satu hal, partai kami adalah partai perjuangan, bukan partai pengikut perintah satu orang. Kami punya ideologi, kami punya prinsip, kami punya sejarah. Kami tidak mengenal warisan jabatan. Saya Puan Maharani, nyatakan kesiapan saya menuju 2029. Kami akan berjuang mempertahankan demokrasi. Kalau Bapak mau dorong anak Bapak, silakan. Tapi ingat, di depan ada kami, ada kekuatan besar yang tidak akan membiarkan Indonesia berubah jadi milik satu keluarga saja. Kami lawan sampai akhir. Keempat, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, sosok muda cerdas, bicara tegas penuh wibawa. Demokrasi itu persaingan sehat, kompetisi gagasan, bukan penyerahan kunci kekuasaan. Saya melihat ada pola menguasai segalanya, mengatur semua lembaga demi satu tujuan, dinasti politik. Itu merusak masa depan anak cucu kita. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, tegaskan saya akan maju calon presiden 2029. Kami punya visi Indonesia maju, kami punya kekuatan, kami punya sejarah bersih. Kami tidak akan diam melihat negara ini dikerdilkan oleh ambisi pribadi. Siapapun lawannya, kami siap hadapi secara jantan dan bermartabat. Kelima, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, tokoh yang punya jutaan pendukung setia, bicara tenang namun maknanya sangat dalam. Ada yang berpikir bisa mengatur masa depan negara dari belakang layar, menganggap rakyat bisa diatur seenaknya. Itu pemikiran zaman dulu. Sekarang rakyat sudah bangkit, rakyat sudah pintar. Jabatan presiden itu amanah paling tinggi, tidak bisa diwariskan seperti tanah atau rumah. Saya Anies Baswedan, kembali tegaskan saya siap berjuang kembali di 2029.
Demi Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang bersih, Indonesia yang bebas dari jeratan kekuasaan turun-temurun. Kami siap berjuang sampai titik darah penghabisan demi kedaulatan rakyat. Luar biasa. 5 nama besar, 5 kekuatan politik raksasa, semuanya berbaris siap menghadang Gibran. Jalan yang dipikir Jokowi mulus ternyata penuh duri tajam. Tapi ada satu orang lagi yang perannya paling besar dan kini hatinya paling sakit. Itu adalah presiden kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Beliau mulai sadar semua ini jebakan. Jam 12:20 menit, jam 15:40 menit, di dalam hati dan pikiran Prabowo, perlahan tapi pasti, kepingan-kepingan teka-teki mulai tersusun rapi. Dan saat mendengar ucapan Jokowi, tugas Pak Prabowo menjembatani sampai Gibran ambil alih, Prabowo merasa seperti disambar petir. Semua terang benderang, beliau mengerti segalanya. Mari kita ungkap apa yang ada di pikiran Prabowo saat ini. Apa yang baru beliau sadari tentang kelicikan Jokowi yang sebenarnya? Ya Tuhan, ternyata benar dugaan saya. Semua ini rencana panjang, diatur matang-matang sejak bertahun-tahun lalu. Saya ingat betul momen Pilpres ke 2024. Saat itu Jokowi datang menemui saya. Beliau bilang, Pak Prabowo, mari kita bersatu. Saya dukung Bapak penuh. Saya bawa semua kekuatan, semua partai, semua relawan. Syaratnya cuma satu, Gibran harus jadi wakil presiden mendampingi Bapak. Saat itu Prabowo pikir, pemuda, bagus untuk regenerasi, tidak masalah. Tapi sekarang Prabowo sadar, ternyata itu jebakan. Itu langkah pertama strategi besarnya. Masukkan anaknya jadi wakil presiden, biar dekat kekuasaan, biar belajar cara memimpin, biar dikenal rakyat, biar punya fasilitas negara. Lalu saat saya selesai 2 periode nanti, anaknya tinggal melompat naik jadi presiden dengan mudah. Saya dipakai sebagai jembatan, saya dipakai sebagai tongkat, saya cuma pengisi waktu sementara. Prabowo makin sakit hati saat mengingat ucapannya tadi. Tugas Pak Prabowo menjembatani sampai Gibran ambil alih. Ambil alih? Sejak kapan jabatan presiden bisa diambil alih? Sejak kapan negara ini milik keluarga dia? Ternyata selama ini dia tidak pernah menganggap saya presiden yang berdaulat. Dia menganggap saya karyawan sewaan, pengurus asetnya sementara waktu. Dia menganggap Indonesia ini harta kekayaan keluarganya yang harus dijaga dan diteruskan. Dasar kelicikan yang luar biasa, dasar kejahatan politik yang tidak berhati. Beliau teringat kejadian-kejadian masa lalu. Ubah aturan batas usia cuma demi Gibran. Menekan lembaga hukum supaya diam soal kasus-kasusnya. Mengubah susunan kabinet demi mengamankan posisi anak dan menantu. Membungkam kritik dengan segala cara. Semuanya satu tujuan, mempertahankan kekuasaan dan menyiapkan warisan untuk Gibran. Selama ini saya hormati, saya anggap teman, saya anggap saudara. Ternyata di belakang saya dia tertawa. Dia mengira saya bodoh. Dia mengira saya tidak paham permainan kotor ini. Dia pikir saya mau duduk diam 2 periode, lalu menyerahkan kunci negara ke anaknya. Salah besar. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bukan pelayan keluarga Jokowi. Saya punya harga diri, saya punya kehormatan, saya punya tanggung jawab pada rakyat. Prabowo pun bertekad bulat. Mulai hari ini sikapnya berubah 180 derajat. Tatapannya ke arah Gibran dan para pembantu Jokowi di kabinet sudah berubah. Tidak lagi senyum lebar, tapi tatapan tajam, penuh pengawasan. Beliau mulai mendekati tokoh-tokoh yang menolak Jokowi, mulai mengumpulkan kekuatan sendiri, mulai menegaskan kedaulatannya. Pak Jokowi, saya sudah tahu semuanya sekarang. Semua akal-akalan Bapak sudah terbongkar. Jangan harap rencana Bapak akan berhasil. Saya pastikan selama saya masih presiden, hukum akan berjalan adil. Tidak ada yang diistimewakan, dan rencana Bapak menjadikan Gibran presiden 2029 akan saya hadang, saya hancurkan, sampai kapanpun saya mampu demi Indonesia yang berdaulat. Jam 15:40 menit, pukul 18. Penutup awal perang besar, kebenaran mulai menang. Saudara sekalian, itulah gambaran lengkap, mendetail dan mendalam mengenai apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Mari kita rangkum sekali lagi fakta-fakta besar yang sudah kita bahas selama 18 menit ini. Jokowi terbuka dan tegas menyatakan ke publik bahwa Gibran akan dicalonkan presiden 2029. Menganggap itu haknya dan warisan perjuangannya. Dibantah dan ditolak keras oleh seluruh elemen bangsa. Tokoh politik, ahli hukum, akademisi,
tokoh agama, dan rakyat bersatu suara. Negara bukan milik keluarga. Muncul 5 kekuatan besar lawan: Ahok, Deddy Mulyadi, Puan Maharani, AHY, dan Anies Baswedan. Semua secara resmi nyatakan siap maju calon presiden, siap berjuang, siap menghadang ambisi dinasti Jokowi. Prabowo sudah sadar 100%. Beliau akhirnya mengerti bahwa selama ini dipermainkan, dibohongi, dan dijadikan alat demi ambisi kekuasaan keluarga Jokowi. Beliau sakit hati, marah, dan kini siap melindungi kedaulatannya serta melawan segala rencana kotor itu. Situasi politik Indonesia makin seru, makin panas, dan makin menegangkan. Di satu sisi ada ambisi besar meneruskan kekuasaan. Di sisi lain ada kekuatan besar yang ingin menjaga demokrasi, hukum, dan kedaulatan rakyat. Siapa yang akan menang? Apakah Jokowi bisa mewujudkan mimpi dinasti politiknya? Atau rencananya hancur berantakan karena perlawanan luas dan kesadaran Prabowo yang sudah terbuka mata hatinya? Satu hal yang pasti, rakyat Indonesia makin cerdas, makin kritis, dan makin tidak mau dibohongi. Kita tahu mana pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan mana yang bekerja hanya untuk keluarga dan kekuasaannya sendiri. Kita sampaikan laporan panjang lebar ini agar seluruh saudara kita di desa dan di kota tahu persis apa yang terjadi, siapa yang benar, dan siapa yang sedang bermain kotor. Semoga Indonesia tetap menjadi negara demokrasi, negara hukum, dan pemimpinnya selalu orang-orang terbaik pilihan rakyat, bukan warisan turun-temurun. Sebarkan berita ini ke seluruh penjuru negeri, biar semua tahu, Gibran dorongan Jokowi ditolak, banyak lawan siap berjuang, dan Prabowo sudah tahu segala kelicikannya.